Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyeramkan dari dunia Pokemon. Tapi nggak juga sih. Welcome Sahabat Troops, Dimas Lebur was here. Kalau kita membahas tentang creepypasta dunia Pokemon nih Sahabat Troops, pasti nomor satunya adalah Lavender Town Syndrome. Tapi gue yakin di antara kalian masih banyak yang belum tahu apa itu Lavender Town Syndrome. Jadi kali ini gue bakal menjelaskannya dan juga sedikit memberikan pendapat gue soal apa itu Lavender Town Syndrome ya, Sahabat Troops. Jadi kalau kalian belum tahu, Lavender Town Syndrome itu berasal dari kota Lavender Town yang ada di game pertama Pokemon. Sebenarnya fakta yang paling serem dari Lavender Town Syndrome itu adalah Pokemon Tower, karena Pokemon Tower itu adalah pemakaman para Pokemon. Jadi Pokemon yang mati nggak bisa dibawa ke Pokemon Center terus hidup lagi gitu, nggak bisa. Mereka mati selamanya. Atau mungkin evolusi jadi tipe Ghost. Kayak tadi gue bilang, Lavender Town adalah salah satu kota yang ada di game pertama Pokemon yang ada di region Kanto. Dan di sini creepypastanya dimulai. Di Lavender Town itu ada musik chiptune atau 8-bit yang membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berada di Lavender Town. Kalau kalian pengen denger, ini bakal gue taruh klipnya, singkat intro aja. Jadi kalau kalian ngerasa takut atau ngerasa nggak nyaman, tenang aja. Nah, jadi itu klipnya. Singkat aja. Nah, katanya di creepypastanya, anak-anak yang mendengarkan musik chiptune ini akan merasa pusing pertama, terus bisa infeksi pendengaran, ada yang mimisan, dan juga ada yang mempengaruhi emosi mereka gitu. Mereka jadi lebih gampang marah. Jangan-jangan Mobile Legends pakai musik ini juga? Maaf. Bukan cuma efek-efek seperti itu aja, bahkan katanya, creepypastanya mengatakan kalau ada anak umur 17-12 tahun yang akhirnya bunuh diri karena mendengarkan musik dari Lavender Town. Tentu aja kalau soal masalah bunuh dirinya itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan ya, karena tidak ada catatan atau kasus tentang musik Lavender Town yang membuat anak-anak bunuh diri segala macam. Itu nggak ada. Tapi kalau yang menyebabkan pusing kepala, terus infeksi pendengaran mungkin, mimisan mungkin ada, itu memang terjadi. Dan ini penjelasannya. Jadi musik di Lavender Town versi generasi pertama itu memang dibuat oleh Junichi Masuda dengan tujuan untuk menimbulkan rasa yang kurang nyaman dan juga rasa takut bagi para pemainnya, karena Lavender Town adalah kota di mana di situ berada Pokemon Tower yang isinya adalah pemakaman Pokemon. Di situ kan juga banyak tipe-tipe ghost ya di Pokemon Tower, dan di situ memang dibuat kesannya seram karena itu Junichi Masuda mengkompos musiknya jadi sedikit tidak nyaman untuk yang mendengarkan. Jadi Sahabat Troops, musik itu emang punya binaural beats ya, musik di Lavender Town. Binaural beats itu adalah terapi dengan suara yang menggunakan frekuensi berbeda antara kiri dan kanan yang bisa menimbulkan hasil yang beda-beda juga. Ada yang bikin orang jadi merasa tenang, ada yang mungkin membuat orang jadi merasa kurang nyaman. Selain itu, pitch, audio, dan frekuensinya dari musik chiptune Lavender Town itu memang sedikit lebih tinggi. Jadi orang itu, manusia itu punya batasan pitch yang bisa didengarkan, dan anak-anak itu punya batasan yang berbeda. Memang efeknya bakal kerasa, tapi kalau sampai terhipnotis untuk bunuh diri itu kayaknya enggak sih ya. Ramainya creepypasta tentang Lavender Town Syndrome ini akhirnya membuat versi berikutnya dari musik di Lavender Town agak sedikit berbeda. Di game Pokemon Gold, Pokemon Crystal, Pokemon Silver, lalu di versi remake ada Pokemon Fire Red, Pokemon Leaf Green, dan juga Pokemon Let's Go itu punya musik yang berbeda. Yuk mari kita dengarkan bedanya kayak gimana. Kalau kalian belum tahu juga, Sahabat Troops, di versi Pokemon Go juga ada musik Lavender Town untuk Halloween tahun 2017. Gue agak lupa untuk tahun-tahun berikutnya ya, tapi 2017 ada. Dan itu udah di remix jadi lebih tetap menimbulkan rasa-rasa musik-musik seram, tapi tidak membahayakan dan enak-enak didengar. Kalau menurut gue ya, Sahabat Troops ya, sebenarnya Lavender Town Syndrome ini nggak serem sih sebenarnya. Berbahaya mungkin versi pertamanya iya ya, mengganggu bagi sebagian orang gitu, tapi kalau ditanya serem atau enggak sih, karena kita ngerasa musik ini serem itu karena sudah kita build tuh, kita sudah parno duluan, kan ini normal ya, kita udah tahu creepypastanya, jadinya kita kebawa takut kayak wah jangan-jangan nanti kalau gue denger bakal ada efek samping yang gue alami gitu, padahal mah nggak ada, aman-aman aja gitu. Dan
Menurut gua ini cuman masalah histeria aja, jadi kita jadi keburu takut. Lalu sama orang-orang penggemar creepypasta itu disambung-sambungkan dengan kejadian yang pernah terjadi sesungguhnya di Jepang yang tentang episode Porygon. Itu nanti bisa kita bahas di video berbeda ya. Itu emang bener-bener bikin anak-anak sakit, bikin anak-anak pusing, bikin anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit. Itu beneran kejadian di Jepang. Tapi itu beda kasus dengan Lavender Town Syndrome. Tapi disama-samain gitu. Nah, kalau menurut kalian sahabat bro, kalian kan udah dengar Lavender Town atau minimal udah tahu gitu. Apakah kalian itu jadi semakin takut atau justru malah biasa aja? Lavender Town juga musiknya asik kok sebenarnya kalau buat gua, apalagi di remix yang terbarunya tuh. Yang versi Let's Go enak, versi Pokemon Go juga enak. Oke sahabat Rups, kalau kalian suka gua membahas trivia Pokemon gini, jangan lupa kalian subscribe, kalian tulis komentar di bawah, kalian like, kalian bagikan ke teman-teman kalian, dan tunggu video-video gue yang lain. Kalian juga boleh request loh trivia lain sahabat Rups. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Bye.